Gitu loh. Menurut Anda kehadiran Menkeu sekarang ini bisnis as usual. Belum ada perubahan. Hati-hati loh, ini mayoritas rakyat Indonesia suka dengan gaya beliau. Ya, suka dengan gaya kan tidak berarti suka sama isi kan? Kan orang suka dengan gaya Hotman Paris Hutapea, tapi belum tentu suka dengan isinya kan? Gudang garam sampai PHK ribuan orang, begitu? Bisa jadi begitu, karena memang akhirnya dia kesulitan karena terlalu mahal cukanya. Mahal sekali ceritanya, dan itu kan akhirnya orang kecil yang mau bayar. Sehingga dia orang kecil membayar 122 triliun sampai dengan Juli kemarin. Tapi itu cuma sekitar 10 yang kemudian masuk ke dana antara. Yang lainnya kondisinya merugi. Oh begitu? Iya. Yang lain kondisinya sakit tepatnya. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya, dan defisit APBN makin bengkak dong. Iya, di sini kata kunci berikutnya dia harus mencari pandai-pandai sumber pendapatan lain. Kan juga penerimaan pajaknya juga naik. Kalau menjadi peningkatan penjualan, kan penerimaan perpajakan juga naik. Pajak daerah dapat, pajak PPN-nya dapat. Jadi turun di cukai, tapi naik di pajak, kan begitu. Pak Timbul. Dipersembahkan oleh Coca-Cola Sugar dulu. Wah, Rendah gula, Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Menteri Keuangan yang baru, yang gaya bicaranya mencontoh gaya bicara Hotman Paris. Ceplos-ceplos. Tiba-tiba terkejut atas tingginya cukai rokok yang 57%. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Karena katanya pendapatan negara dari cukai rokok bisa 244 triliun tahun ini, sedangkan dividen BUMN aja cuma 89,6 triliun. Jadi mana yang harus didahulukan? Pendapatan fiskal atau industri rokok dan lapangan kerja? Atau kalau industri rokok berkembang, bagaimana dengan masalah kesehatan? Katanya kalau industri rokok berkembang, banyak orang berpenyakit jantung, stroke, dan darah tinggi. Ini Hot Room, cukai rokok solusi asap untuk masalah kesehatan. rokok juga menjadi penyebab utama penyakit tidak menular. Pemerintah berharap melalui kenaikan cukai, konsumsi rokok bisa ditekan, terutama di kalangan anak muda yang rentan menjadi perokok pemula. Di balik kebijakan ini, jutaan pekerja di industri tembakau dan rokok kretek ikut terdampak. Dari petani, buruh pabrik, hingga pedagang kecil, semuanya menggantungkan hidup pada industri ini. Purbayanomik cukai rokok menghadirkan dilema abadi, menjaga kesehatan rakyat, menopang fiskal negara, sekaligus mempertahankan jutaan lapangan kerja. Kemana arah kebijakan ini akan dibawa? Para pemirsa, bagi kamu-kamu yang berumur 60 ke atas, kalau ditanya, kamu makan apa kemarin? Kalau kamu sudah mulai lupa, berarti kau sudah mulai pikun. Caranya gimana? Contoh seperti Hotman Paris. Kamu tahu, saya menangani ratusan perkara, tapi saya ingat semua perkaranya di mana dan apakah akan menang atau tidak. Rahasianya, ya ini dia. Kopi luwak hitam premium mencegah kau jadi pikun.
Nggak ada gunanya kaya tapi pikun. Lihat Hotman Paris. Ya, umur 60 tapi daya ingatnya seperti umur 30. Kopi luwak hitam premium. Oke. Setuju nggak? Bagi yang sudah umur 60. Oke, Pak Nursi. Apa komentar Bapak atas keterkejutan Menteri Keuangan yang katanya ketinggian, dan kalau diturunkan apa akibatnya terhadap perekonomian nasional? Pilihan mana yang terbaik? Katanya main statistik keuangan. Ya. Kalau main statistik keuangan mestinya nggak terkejut dong. Kan ngikutin terus berapa sebelumnya. Harusnya udah tahu dari dulu gitu. Iya dong, mestinya tahu begitu dong. Jadi keterkejutan itu bagian dari gaya. Oh, hanya gaya. Kan sudah tahu sejak yang namanya 2021 berapa, 2020 berapa, 2022 berapa, 23 berapa. Kita ketahuan angkanya 12. Maksud kamu Menkeu pencitraan? Bisa jadi penceritaan, bisa juga memang itu gayanya begitu. Oh begitu. Iya. Ya, jadi oke. Analisa Bapak gimana? Kalau analisa saya sebenarnya dia tidak jauh tidak kurang tetap neoliberal. Ya. Artinya dia tetap korporatisme. Ya. Kalau korporatisme itu ujungnya adalah kebijakan fiskal dia tetap akan memberi ruang besar bagi korporasi. Makanya ketika 200 triliun diturunkan, dia tetap menggunakan instrumen moneter. Ya. Terlalu berat bahasanya nih. Rakyat nggak ngerti. Ya. Maksud saya, apakah tepat Menkeu menurunkan cukai rokok? Itu dulu. Oh iya, kalau tepat menurunkan cukai rokok dalam rangka memang menyerap lapangan kerja, memperbaiki lapangan kerja, bisa jadi tepat dia. Untuk sekarang ini mana yang prioritas? Nah, persoalan pokoknya adalah kalau prioritas fiskal, karena sudah diterima dari Sri Mulyani nggak bisa dikutak-atik. Susah dia. Dia cuma tinggal nunggu Oktober, November, Desember. Susah dia kutak-atik. Maka harus ada jalan keluar yang cepat. Nah, jalan keluar yang cepat memang sedapat mungkin memberikan quick win bagi dia, memberikan citra yang positif, membuka lapangan kerja, sehingga di akhir Desember nanti nampak penyerapan lapangan kerja naik, ada pertumbuhan yang bagus. Itu tujuan dia sebenarnya. Dan menurut Anda itu tepat? Kalau untuk penyerapan lapangan kerja khusus yang namanya pada rokok, itu memadai. Ya, berarti, bisa diterima dia. Berarti hebat dong Menteri Keuangan, lebih hebat dari Bapak dong. Oh, itu bukan soal hebat apa enggak ceritanya. Ini soal bagaimana efektivitas kebijakan dia dalam rangka menyerap lapangan kerja. Itu bukan soal ukuran hebat. Hebat itu tidak diukur cuma sekedar itu. Hebatnya bagaimana dia mengatasi nilai tukar di bawah dia tetap tidak stabil. Itu kelihatan, walaupun yang namanya tingkat suku bunga BI rate sudah turun, tapi tetap aja nilai tukar tetap tinggi. Indeks harga saham gabungan juga tetap kayak begitu, gitu loh. Menurut Anda kehadiran Menkeu sekarang ini business as usual? Belum ada perubahan, belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Hati-hati loh, ini mayoritas rakyat Indonesia suka dengan gaya beliau. Ya, suka dengan gaya kan tidak berarti suka sama isi kan? Kan orang suka dengan gaya Hotman Paris Hutapea, tapi belum tentu suka dengan isinya kan? Kan boleh begitu. Iya dong. Anda mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui apakah Pak Menkeu ini akan berhasil membawa ekonomi lebih bagus atau memang gimana? Instrumen fiskal, kebijakan moneter membutuhkan jeda waktu. Kalau pakai modal lama jeda waktunya 3 bulan. Kalau pakai modal sekarang jeda waktunya antara 1 bulan sampai dengan 45 hari karena didukung oleh IT. Nah sekarang kalau kita mau melihat bagaimana efek kebijakan Purbaya Yudi Sadewa ini harus kita lihat nanti di Desember. Baru kelihatan di Desember. Jadi nggak bisa sekarang kita bilang nanti Oktober, nggak bisa. Sekarang kita bilang begini, contoh, industri rokok diturunin yang namanya itunya, cukainya. Tidak serta-merta langsung naik permintaannya, nggak bisa. Nggak mustahil itu. Tapi memang punya potensi permintaan naik karena harga turun sehingga lapangan kerja naik, terbuka. Begitu. Ada potensi. Artinya bahwa keprihatinan dari Pak Menkeu itu memang ada dasar untuk membuka lapangan kerja. Iya, karena kemarin terbukti kebijakan keuangan itu telah mengakibatkan lapangan kerja makin sempit walaupun kemudian APBN membesar. Itulah yang disebut dengan financialization. Itulah salah satu contoh gudang garam sampai PHK ribuan orang, begitu? Bisa jadi begitu karena memang akhirnya dia kesulitan karena terlalu mahal cukanya. Mahal sekali ceritanya. Dan itu kan akhirnya orang kecil yang membayar. Sehingga dia orang kecil membayar 122 triliun sampai dengan Juli kemarin. Tapi banyak orang terkejut kenapa kok bisa hasil dari cukai rokok justru 3 kali lebih besar dari pendapatan seluruh BUMN dividen. Seluruh BUMN gitu loh. Ya karena BUMN cuma 59,
cukai rokok 244 triliun. Karena memang yang berkontribusi untuk memberikan pada dividen negara itu cuma sekitar 10 yang kemudian masuk ke dana antara. Yang lainnya kondisinya merugi. Oh begitu. Iya. Yang lain kondisinya sakit tepatnya. Gitu. Jadi memang faktor cukai rokok ini memang sesuatu hal yang sangat fundamental untuk ekonomi Indonesia. Enggak juga, nggak bisa bilang fundamental. Dia salah satu sumber pendapatan dalam perspektif cukai. Memang cukainya menjadi sandaran, yaitu cukai rokok. Kan ada lagi cukai barang masuk, cukai alkohol, cukai barang masuk apa, cukai impor apa, cukai alkohol kayak gimana. Itu kan masukan juga. Jadi bukan hanya rokok, tapi rokok memang memberi sumbangan cukai terbesar. Dan Anda mengantisipasi ini bakal diturunkan cukai rokok ini, Menkeu bakal serius nih. Dalam rangka mengantisipasi cepatnya penerimaan lapangan kerja, ini harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya, dan defisit APBN makin bengkak dong. Iya, di sini kata kunci berikutnya dia harus mencari pandai-pandai sumber pendapatan lain. Kan juga penerimaan pajaknya juga naik. Kalau menjadi peningkatan penjualan, kan penerimaan perpajakan juga naik. Pajak daerah dapat, pajak PPN-nya dapat. Jadi turun di cukai, tapi naik di pajak. Kan begitu. Pak Timbul, Pak Menkeu mengatakan, gampang kok berubah ekonomi, 3 bulan juga beres. Itu Menkeu ngomong gitu loh, 3 bulan katanya beres ekonomi Indonesia. Ya. Gimana itu? Ya itu janjinya dia, mungkin harus diuji di lapangan tadi seperti Bang Iksanuddin. Ya. Nah tentunya memang kan ini persoalan klasik ya, antara bagaimana meningkatkan pendapatan dan kemudian bagaimana juga mengatasi masalah rokok. Ya. Walaupun memang data di BPJS Kesehatan memang katastrofik itu kan jantung, stroke itu memang ada kontribusi rokok. Tapi yang penting juga kan ada kontribusi yang lainnya ya. Sebenarnya ada garam gula lemak. Ini salah satu juga untuk yang cukai itu Bang ya. Garam gula lemak ini kan juga untuk kontributor untuk jantung, stroke dan sebagainya. Jadi yang prioritas mana? Ya itu fiskal meningkat, penerimaan meningkat, atau mencegah darah tinggi dan stroke? Ya artinya itu kesatuan yang memang harus diselaraskan. Ya. Kita butuh lapangan kerja pasti. Prioritas mana menurut Bapak? Sekarang ini prioritas mana? Ya menurut saya sih harus sebagai pemerintah pintar-pintar untuk bagaimana mengatasi 3 persoalan. Fiskal, pekerjaan, kesehatan. Ya. Nah, dibutuhkan pemerintahan yang mampu tidak mengorbankan satu, tidak membiarkan yang satu sekarang ini pilihan yang harus dikorbankan mana duluan? Ya menurut saya sih lapangan kerja sangat dibutuhkan. Jadi prioritas. Ya menurut saya. Dan satu-satunya cukai rokok harus diturunkan. Mungkin ada alternatif lain untuk bisa meningkatkan. Nah, kita fokus dulu ke cukai rokok. Ya. Dalam rangka meningkatkan bukan lapangan kerja, apakah cukai rokok memang harus diturunkan? Sekarang kan pertanyaannya juga, kalau diturunkan apakah lapangan kerja langsung terbuka? Sementara pada saat ini kita melihat kondisi orang itu lebih suka kepada rokok-rokok yang ilegal. Ya. Cukai naik sebenarnya kan kebiasaan dia tetap jalan. Karena apa? Ada rokok-rokok yang ilegal yang tersedia di lapangan. Ya. Yang akhirnya naik aja silahkan, tapi saya tetap merokok. Kan begitu. Nah, apakah memang cukai itu juga nanti diturunkan bisa lebih meningkatkan pendapatan dan sebagainya? Belum tentu juga. Kalau kebiasaan dia untuk merokok ilegal, ya terus saya dijalankan. Selagi penegakan hukumnya nggak ada, ya percuma juga. Pak Misbakun, apa komentar DPR atas komentar dari Menkeu baru-baru ini yang terkejut cukai rokok ketinggian? Memang DPR nggak sadar itu ketinggian? Dari awal saya sejak dari zaman dahulu, Menteri Keuangan sebelumnya saya selalu mengingatkan. Sejak saya awal jadi anggota DPR, saya udah 4 periode jadi anggota DPR. Ya. Mengingatkan bahwa pemerintah memperlakukan tidak adil terhadap industri hasil tembakau kita. Terlalu tinggi. Sangat tinggi. Dan itu bersifat sangat eksesif. Terhadap apa? Terhadap industri hasil tembakau. Ya. Padahal ekosistem ini, ya kan, ekosistem ini berawal dari petani tembakau, kemudian mereka memperdagangkan, masuk sampai itu. Ya. Serapan tenaga kerjanya luar biasa, besar. Kemudian sumbangsi mereka terhadap ekonomi, ekosistem ini juga sangat besar. Ya. Kemudian pemerintah dengan alasan bahwa itu mempunyai ekses, kemudian menerapkan cukai. Bayangkan, perlakuan tidak adil ini dirasakan luar biasa oleh industri tembakau. Ya. Pertama, 57% semua size industri ini lari ke pemerintah semua, ditarik. Ya.
Kemudian dalam aspek perpajakan, mereka tidak bisa mengkreditkan semua beban biaya mereka, tidak semuanya bisa dibebankan. Ya, ya. Lah ini yang kemudian. Lah belum lagi setiap tahun naik. Ya. Saya menyadari sepenuhnya aspek kesehatan ada. Ya. Tetapi kita harus menjaga keseimbangan. Ya. Sebagai negara, keseimbangan antara penerimaan, aspek fiskal tadi, Ya. kemudian penyediaan lapangan pekerjaan, dan kemudian aspek kesehatan, kita harus seimbang. Jadi Anda setuju benar Kalau sampai Pak Purbaya menurunkan tarif cukai, saya mengatakan ini proklamasi kedua bagi industri rokok Indonesia. Bapak bukan disponsori Enggak pabrik rokok? ada. Saya ini bukan perokok. Bilang. Tapi bagi saya Bang Hotman, Ya. ini penting. Karena apa? Dua dapil saya Pasuruan dan Probolinggo, itu adalah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau. Ya berarti Bapak punya kepentingan dong? Kepentingan konstituen. Iya. Kalau saya tidak membelain konstituen saya, Oke. petani tembakau, saya menjadi kunfur konstitusi. Oke. Itu. Saya tidak memperjuangkan orang yang setiap hari membela saya, orang yang memilih saya, karena mereka menitipkan, para petani, para kiai yang ada dari sana, menitipkan kepada saya, Pak Misbakun, kepentingan tembakau harus Anda bela. Jadi menurut Anda sebagai DPR, pengawas dari pemerintah, ini Pak Menkeu ini kalau istilahnya nilai 1 sampai 10 nilainya berapa? 7, 8, 9? 9,9. 9,9. Hebat banget 9,9. Ya. Saya kenal Pak Purbaya lama. Dia mempunyai kompetensi sebagai seorang akademis, sebagai seorang ilmuwan. Ya. Dia sangat memahami, dia lama memperdalam soal riset ekonomi, dan dia bukan orang yang baru tahu soal persoalan ekonomi makro. Dia tahu Dia kebijakan, sudah ahlinya begitulah. ahlinya. Oke. Dan pilihan Pak Prabowo itu sudah sangat benar. Pilihannya sudah sangat tepat. Saya adalah pengacaranya di Prabowo 25 tahun, sekarang Menteri Keuangannya juga gayanya seperti saya. Jadi memang harus gayanya. Cuma kalau saya flexing, tidak ada yang ribut. Karena saya tidak hidup dari APBN. Ketemu lagi di Hot Room.